Bab 59. Jack yang abu-abu. Menepati ucapannya, Jingga benar-benar mulai menyatroni para sekutu Ramon. Dia paling tidak suka keributan, tapi karena mereka duluan yang mengusik maka tak ada kata ampun. Seperti kapan hari dia dan Max mengorat-arit markas salah satunya, lalu mengirim videonya ke Ramon. Itu juga peringatan untuk yang lain, harga apa yang harus mereka bayar telah berani menyulut masalah dengannya. Urusan prewedding sudah selesai kemarin. Terhimpit waktu dan keadaan yang tidak memungkinkan, foto hanya diambil di rumah baru Max. Tak masalah, toh tempatnya memang sebagus itu. Apalagi dihandle sendiri oleh Mama Jingga dan Biru. Hasilnya pasti tidak akan mengecewakan. Hanya saja ada sesak yang tidak bisa Jingga ungkapkan. Dia dan Gala bahkan baru 3 bulan yang lalu, tersenyum. Bahagia melakukan hal yang sama di London. Gala ingin perjuangannya di sana bisa tertoreh di foto prewedding mereka. Bukti bagaimana dia mati-matian ingin menjadi sosok yang pantas dan bisa mengimbangi Jingga yang menurutnya terlalu sempurna menurutnya. Namun, seperti inilah takdir yang terpaksa harus mereka jalani. Di London Gala memang pada akhirnya bisa membuktikan keseriusannya. Tapi, juga jadi tempat paling memilukan yang kemudian menghancurkan impian bahagia mereka. Iya, semua memang harus diakhiri. Keduanya sedang berusaha berdamai dengan lukanya masing-masing, meski dengan cara yang beda. Jingga telah memilih Max, jadi tidak ingin sejahat itu hanya menjadikannya pelarian. Butuh waktu untuk move on, namun Jingga juga belajar untuk mencintai dan membalas perasaan pria yang sudah tulus menyayanginya itu. Sama seperti Gala yang mencoba ikhlas. Melepasnya dan menjaga batasan sebagai saudara. Pagi selesai sarapan Jingga dengan mengajak Ness menuju ke kantor Alexander Group. Max harus menyelesaikan dulu pekerjaannya, sebelum mereka kemudian berangkat bersama menuju Royal Group menghadiri acara pengangkatan Gala sebagai pimpinan. Menyandang gelar calon menantu Brian Carlos, sudah pasti kedatangannya mengundang banyak perhatian. Terlebih statusnya juga cucu keluarga Lin. Undangan pernikahan juga sudah disebar. Pihak Wu benar-benar harus bekerja ekstra, karena seperti keinginan Brian pesta mereka digelar secara besar-besaran. Sedangkan waktu persiapan hanya 2 minggu. Ibra sendiri mengiyakan semua keinginan calon besannya, sebab ini juga kali pertama dia punya hajatan mantu. Tadi harusnya Barbar diajak. Kasihan, dia ngambek. Kalau nanti sampai mogok makan gimana? Comel, sih. Gitu banget kalau ke Barbar. Gerutu Ness masih kesal karena kakaknya tidak mengizinkan angsanya ikut. Padahal sudah dandan nyentrik dikasih pakai baju dan sepatu baru, tapi waktu mau berangkat malah tidak dikasih naik ke mobil. Baguslah kalau mogok makan biar diet. Badan segede gaban, kerjaannya makan dan ngeluyur terus. Makin kesini manjanya tidak ketulungan. Lama-lama aku bikin opor beneran. Sahut Jingga makin membuat adiknya merengut. Bilang saja cemburu, karena Barbar ndusel terus ke Max. Sok posesif. Ke angsa saja nggak mau ngalah. Cibirnya sampai Max tidak bisa berhenti tertawa mendengar mereka adu mulut. Aku, cemburu ke angsa ganjenmu itu. Jingga mendelik ke adiknya. Dengan jari menunjuk ke hidungnya sendiri. Tidak terima dibilang cemburu ke seekor angsa. Tapi, Ness malah mengangguk membenarkan. Tuyul. Dari zaman dia masih pihik waktu kamu nemu di halaman panti, aku memang greget sama Barbar. Berisik, sama kayak kamu yang ribut terus di rumah. Mana galak dan arogannya minta ampun lagi. Kurang ngenes apa Bang Daren dan Bang Elo sering jadi korbannya. Dulu gara-gara kamu ajak dia, acara Bang Liam melamar Kak Sera juga nyaris berantakan karena cincinnya dia telan. Omel Jingga panjang lebar mengingatkan lagi ulah Barbar yang di luar nalar. Ya kan gak sengaja. Gumam Ness tidak lagi nyolot, karena apa yang dibilang kakaknya adalah fakta. Tuweh juga, mulutnya makin nyinyir. Lama-lama aku karetin, biar nggak celometan. Max tertawa sampai perutnya kaku. Kenes punya 3 peliharaan. Si angsa Barbar, Beo Jue, dan Pai Tupai terbang. Entah bagaimana ceritanya, ketiganya memang kadang menyebalkan semua dan tidak ada yang akur dengan Jingga. Tebelin telingamu,
Max. Nanti kalau abis menikah pasti nasibmu juga kayak barbar, diperlakukan kayak anak tiri. Kena omel terus. Apa-apa salah, tidak ada yang benar. Cibir kenes saking kesal bestinya dibuli terus. Haish, ini tuyul bener-bener ya. Jingga sudah mau menarik kuncir adiknya, tapi Nes lebih dulu ngumpet di belakang punggung calon iparnya. Terkekeh Max meraih tangan Jingga dan menggandengnya masuk ke lobi Royal Group yang mulai ramai oleh undangan. Bos besar di ruang kerja Gala, Pras yang tadi mengantar Gala, menghampiri mereka. Penjagaan ke Gala memang mulai diperketat, karena Ibra tidak ingin kecolongan. Yang lain belum datang, tanya Max. Sudah, angguk Pras. Bang Daren, Bang Celo, dan yang lain sudah di aula lantai 2. Perketat penjagaan, Pras. Jangan sampai lengah ada yang datang bikin rusuh. Ramon kemungkinan nanti datang. Langsung kabari begitu dia sampai. Pesan Jingga. Paham, angguk Pras. Si ulat bulu juga. Jangan kasih masuk. Tadi saja sudah ribut mau ikut. Kepedean dia dikira juga bakal menyandang status nyonya besar istrinya bos. Tidurnya murepsi, jadi mimpinya juga nyungsep terus. Gerutu Nes. Iya. Lagi-lagi Pras mengangguk dengan tawab gelinya. Nova yang menyusul setelah dari parkiran bergabung dengan Pras dan anak buah mereka yang lain. Aman, kalau ada dia sih. Kila pasti bakal dilempar ke comberan andai beneran nekat datang. Jingga dan Max naik ke lantai atas menemui papanya. Hari ini akan jadi titik awal langkah Gala meniti jenjang karirnya. Mereka tentu saja berharap segalanya akan baik-baik saja. Mengingat Ramon sudah pasti akan melakukan segala cara untuk menjegalnya. Bukan cuma masalah dendam kematian Bram, tapi juga tidak terima warisan keluarganya jatuh ke Gala. Dia merasa lebih berhak, karena dulu ikut andil besar memberikan modal untuk memajukan Royal Group. Tapi, dia lupa kalau statusnya bukan lagi anak keluarga Ilham. Lagi pula bukan cuma Ramon yang punya peran penting di Royal. Selama 20 tahun lebih Ibralah yang mengurus, mencari relasi bisnis, dan pontang-panting untuk mendongkrak reputasi maupun kesuksesan perusahaan ini. Kalau bukan karena mendompleng namanya dan keluarga Lin, Royal Group juga tidak akan sesukses sekarang. Itu semua dia lakukan untuk mempersiapkan masa depan anaknya. Mana mungkin sekarang seenaknya saja membiarkan Ramon merebutnya. Om, sapa Max saat mereka masuk ke ruang kerja pimpinan. Jingga dan Max sempat saling lempar pandang melihat mereka yang sedang di dalam tampak sedikit aneh. Terutama Gala dan Jack yang duduk bersama Nares, Freya, dan Jonathan Lin. Merasa mereka tidak datang tepat waktu. Sini, Ibra memanggil keduanya yang masih berdiri di pintu. Nes tadi langsung ke lantai 2, karena ada Ganesh di sana. Mendekat, Jingga dan Max duduk di samping opanya. Gala tersenyum, tapi tidak tahu kenapa sepertinya ada yang sedang dia coba tutupi. Kenapa? Gugup, gurau Jingga. Banget. Khawatir nanti perusahaan malah amburadul di tanganku, angguk Gala. Sehebat dan sesukses apapun seseorang, pasti juga belajar dari nol, Gal. Opa, papamu, Max dan yang lain pun sama. Lagi pula papamu tidak mungkin memberimu kepercayaan ini, kalau tidak yakin kamu memang sudah siap menerima tanggung jawab atas Royal, ucap Jonathan memberikan wejangan ke cucunya. Anaknya Ibra dan Raka masa pesimis gitu. Nares tertawa. Percayalah, hari ini mereka para sahabat Raka menghadiri acara dengan perasaan sesaknya. Lega bisa merawat dan mendidik Gala hingga sampai ke titik ini. Namun, juga sedih karena sahabat mereka tidak pernah berkesempatan bertemu dan melihat anaknya mulai meniti karir. Semalam saja mereka berkumpul di bar, mengobrol dan mengingat lagi tentang Raka, setelah sorenya sempat bareng-bareng mengunjungi makamnya. Bercerita ke Raka tentang Gala yang pantas dia banggakan, karena hari ini mau mengambil alih kursi pimpinan Royal Group. Ibra juga berjanji akan terus menjaga amanat Raka dan Nadia melindungi anak mereka. Terima kasih, Pa, Ma, Opa, dan kalian semua yang sudah merawat dan melimpahiku dengan kasih sayang yang luar biasa. Tanpa kalian, entah bagaimana nasibku sekarang.
Terima kasih juga selalu menjaga dan berdiri paling depan, untuk melindungi juga membelaku. Hutang budi ini sampai mati pun tidak akan sanggup aku balas, ucap Gala yang seketika membuat suasana jadi melo. Terima kasih apanya? Hutang budi apa? Kamu adalah anak kami. Apapun yang kami lakukan, itu adalah tanggung jawab sebagai orang tua. Jadi, jangan pernah punya pemikiran seperti itu. Kalian 6 bersaudara selamanya akan punya kedudukan sama. Tidak ada yang kami bedakan, biarpun kita tidak punya hubungan darah. Paham? Ibra merangkul dan mengusap kepala anaknya yang mengangguk dengan mata memerah. Mama nggak suka kamu ngomong kayak gitu lagi, Gal. Kamu anakku, cucu keluarga Lin dan Abraham. Rumahmu di sana. Bersyukur kami punya kamu, bisa jadi obat kangen ke papamu. Tahu nggak, kadang Mama kayak masih dengar ada yang panggil, Freya, dedek kesayangannya Bang Raka. Freya sesenggukan ingat bagaimana baiknya dan perlakuan hangat mendiang Papa Gala. Sakitnya tuh masih terasa hingga sekarang. Jadi, Mama nggak mau. Kalau juga harus kehilangan kamu. Jangan pernah punya pikiran pergi dari kami. Ya, ucapnya terisak. Gala pindah duduk, lalu memeluk mamanya. Tidak, hidupnya tidak setragis itu meski sejak kecil kehilangan kedua orang tua kandungnya. Karena Tuhan mengganti dengan mereka yang luar biasa baiknya. Dia besar dan tumbuh di lingkungan yang hangat, penuh kasih sayang. Mendapat didikan dari orang tua yang hebat. Pintu diketuk. Kali ini Sena datang bersama Ezra dan Liam. Sempat kaget melihat Freya yang habis nangis dan Gala dengan mata sembabnya. Sudah dapat. Sena meletakkan satu map berisi informasi tentang Ramon dan keluarga Gustiawan. Ibra membuka map dari Mama Hera. Nares merapat ikut melihat hal penting apa yang Sena dapatkan. Mata mereka menyipit tajam. Sesekali menoleh saling lempar pandang, lalu tertawa menggeleng. Sudah aku bilang, dia memang mencurigakan. Kalau benar seperti dugaan kita, Bagas Gustiawan ibarat memungut anak ular. Ibra meletakkan map yang kemudian diambil oleh Jingga dan dilihat bareng Max. Maksudnya? Tanya Jonathan Lin penasaran. Kurang lebih sama seperti yang Jack bilang tadi, Pak. Anak kandung Bagas yang pertama kan punya penyakit jantung bawaan dari bayi, sedang yang kedua perempuan. Mungkin itu alasan Bagas kemudian mengangkat anak Ramon supaya ada yang nantinya membantu mengurus perusahaannya. Yang laki-laki tidak pernah ikut campur urusan perusahaan. Yang perempuan sempat menjabat manajer keuangan, tapi kemudian juga mundur. Tidak pernah menikah, tapi punya seorang anak yang sekarang masih di luar negeri. Jelas Ibra sesuai yang dia dengar dari Jack dan info Sena. Kalau begitu kan wajar posisi pimpinan diberikan ke Ramon, karena anak kandungnya tidak sanggup mengambil tanggung jawab papanya. Yang aneh apanya? Tanya Freya. Aneh karena seluruh saham berpindah atas nama Ramon. Kedua anak kandung Bagas tidak mendapatkan 1% pun. Lalu, sejak beberapa tahun terakhir Bagas Gustiawan juga tidak pernah lagi muncul. Bukankah ini mencurigakan? Kamu tidak tahu searogan dan setamak apa sepak terjang Ramon di luar, yang seperti kapan hari dia menjegal dan mencuri muatan kapal Juan Sanjaya. Jadi bukan tidak mungkin, saham dan posisi pimpinan itu pun direbut paksa dari papanya, lanjutnya. Terakhir Bagas Gustiawan muncul, mungkin saat bertemu dengan kami di pesta dulu itu. Dia datang bersama Ramon dan kedua anak kandungnya. Yang sulung terlihat sehat. Nggak kayak orang punya penyakit jantung, sepertinya sih mereka akur, tapi tidak tahu juga kalau ternyata cuma drama. Kata Max. Mereka menghela nafas panjang. Benar-benar mirip kelakuannya dengan Bramasta. Pantas saja sejak awal sudah mengincar Gala. Licik. Baru sekarang mengincar Gala, karena tahu sepulang dari London akan mengambil alih perusahaan. Ramon juga menunggu Royal Group berkembang jadi perusahaan besar, karena dia melihat di tangan Ibra bisa maju pesat. Lontar Nares. Dia ceraikan dari istrinya. Punya anak enggak, sih? Tanya Jingga. Punya satu, perempuan. Tapi, sudah mati karena bunuh diri. Tak lama setelah itu Ramon cerai dengan istrinya, jawab Jack. Kok kamu sepertinya tahu banyak soal Ramon? Pernah ikut mereka?
Lontar Jingga yang sempat membuat Jack gelagapan, tapi kemudian menggeleng. Aku yang minta dia cari informasi, sahut Ibra. Jingga mengangguk. Tapi, di otaknya masih enggan percaya. Karena sampai sekarang latar belakang Jack masih abu-abu dan hanya papanya yang tahu. Bahkan, dia sekalipun tidak diperkenankan mencari tahu soal Jack. Mau tidak curiga, tapi nyatanya memang ada yang papanya tutupi. Lagi pula bukannya aneh, kalau saat membahas ini Jack diperkenankan duduk bersama mereka di sini. Bos, boleh saya kasih masukan? Ucap Jack sedikit ragu. Tentu saja, angguk Ibra. Coba diusahakan melakukan tes DNA ke cucu Bagas Bustiawan yang di luar negeri itu dengan Ramon. Sontak saja mereka bengong mendengar usul Jack. Bukankah itu berarti dia curiga Ramon menghamili adik angkatnya sendiri? Ibra tampak berusaha mencernanya, kemudian mengangguk. Liam, kirim orang untuk mendapatkan sampel tes DNA anak itu. Titahnya. Baik, Om. Obrolan mereka terhenti karena acara akan segera dimulai. Banyak tamu yang harus mereka temui dan mengenalkan Gala ke para rekan bisnisnya. Jingga menggelendot merangkul lengan papanya. Sengaja menariknya keluar belakangan, karena ada yang ingin dia tanyakan. Apa? Tanya Ibra paham ada hal yang anaknya ingin katakan. Serius, Papa tetap nggak mau kasih tahu aku soal Jack. Jangan bilang tidak ada apa-apa. Jelas-jelas kalian tadi menutupi sesuatu. Protes Jingga. Tapi papanya malah tertawa terkekeh tanpa berniat menjawab rasa penasarannya. Belum waktunya. Haish, nggak percaya banget sih ke aku. Lagi pula Jack kerjanya kan sama aku, Pak. Masa malah main rahasia gitu? Sungut Jingga. Ini bukan masalah percaya atau tidak ke kamu, Jingga. Tapi, untuk sekarang Papa belum bisa memberitahu soal Jack. Selain karena permintaan Jack sendiri, juga menurut Papa memang baiknya begini. Yang jelas, Jack bukan orang yang harus kamu curigai. 2000 years later. Bab 60. Tamu di Pesta Gala. Acara pengangkatan Gala sebagai pimpinan utama Royal Group berlangsung meriah. Tak mengherankan meski sebenarnya hanya pesta penyambutan, tapi yang hadir di sana adalah para pengusaha papan atas. Mengingat lingkar pertemanan Ibra yang juga merupakan sahabat mendiang Papa Gala, adalah para konglomerat dengan bisnis besarnya. Sebut saja Abimanyu Nugroho, Aryan Jarvis, Johan Wijaya, dan yang lain. Mereka adalah sederet konglomerat jajaran atas. Belum lagi para tante Gala yang juga para wanita karir. Sasha Dewanti si pengacara besar, Siva Haidar pemilik rumah sakit Elite Medical Center, Lovia Wijaya desainer sekaligus pemilik butik ternama. Ucapan selamat dan pelukan hangat mereka ke Gala, adalah bentuk rasa bangga karena anak mendiang. Sahabat mereka tetap bisa sukses dan tak kurang suatu apa, meski tumbuh tanpa kehadiran orang tua kandungnya. Dari sekian banyak tamu yang sedang tertawa dan mengobrol di sana, hanya Satria yang tidak tampak batang hidungnya. Baik Gala maupun Ibra memang tidak sudi mengundangnya. Sementara Jonathan sendiri mesti sebenarnya tidak tega, tapi dia juga menghargai keputusan menantu juga cucunya yang tidak berkenan atas kehadiran anaknya itu. Masih dengan rasa penasarannya, Jingga yang duduk bersama para bestinya menatap Jack yang berdiri berjaga di dekat pintu masuk. Masih tidak habis pikir, alasan apa yang membuatnya rela capek dan bertaruh nyawa jadi bodyguard. Sementara Jack jelas dari keluarga berada, yang seharusnya bisa hidup nyaman menikmati hartanya. Masih mikir soal tadi, Max datang meletakkan red velvet coklat dan puding buah di atas meja. Angguk Jingga. Soal apa? Tanya Hera yang penasaran. Jingga meraih sendok kecil yang diulurkan Max, lalu memakan red velvetnya. Meski sama penasarannya, sampai detik ini mereka juga tetap pura-pura tidak tahu soal identitas Jack yang abu-abu. Semua karena titah papanya yang meminta untuk tidak mengusik soal itu. Jack, jawab Jingga singkat. Mata mereka sontak mengikuti arah pandang Jingga. Langsung paham apa maksud Jingga. Minggu kemarin aku juga lihat dia mengajak JJ makan di Sky High Cafe. Iya kan, Yang? Vian menoleh ke istrinya yang mengangguk. Terus, nyapa? Enggak.
Tanya Darren. Ya nyapa, karena kami lewat dekat meja mereka. Leon melambaikan tangan memanggil anaknya mendekat. Jingga tersenyum melihat kepala pelontos bocah itu. Lova benar-benar tengilnya nggak ada obat. Kenapa lagi? Vian memeluk anaknya yang sudah hampir mewek. Dikatain botak sama Lova, Pak. Katanya ada tuyul nyasar. Orion mendusel dengan air mata mengalir deras, tapi jahatnya mereka malah tertawa ngakak. Pokoknya kalau sudah main sama anak Darren, pasti ada saja yang kena bully. Orion dikata tuyul, padahal kan juga Lova yang membotaki rambutnya. Lova mana? Tanya Nai mulai keluar tanduknya. Tadi katanya mau antar Alana ke toilet, jawab Rion. Nai langsung bergegas mencari keberadaan anaknya. Jingga menyodorkan puding buah yang masih utuh itu untuk keponakannya. Mau puding buah? Enggak. Makan puding nanti rambut Rion bisa cepat tumbuh lagi enggak, Tante? Tanyanya dengan muka memelas. Bisa, langsung gondrong malahan. Sahut Celo terkekeh. Hai shh, ngawur. Nanti kalau beneran pudingnya dimakan, terus rambutnya tetap botak malah mewek lagi. Sungut Vian dengan jawaban ngelantur Celo. Pakai wig, sahut Celo ngakak. Guyonan mereka terus lanjut. Bahkan, kadang kebablasan sampai suaranya keras menarik perhatian tamu lain. Sudah biasa seperti itu. Setiap kali berkumpul pasti ada saja yang bikin ulah. Sampai tak lama kemudian Lova datang. Menggandeng Alana yang rambutnya basah kuyup dan penuh busa. Nai dengan muka marahnya dan mata mendelik membuntuti di belakang anaknya. Mereka sempat melongo, lalu terpingkal. Bukan cuma karena kondisi kocak anak Deva, tapi Nai yang memegang sapu seperti mau menggebuk anaknya. Deva dan Leora buru-buru menghampiri anaknya. Rambutnya kenapa basah dan berbusa gini? Tanya Leora kebingungan, karena tidak membavea baju ganti untuk anaknya. Kak Lova bilang abis belajar jadi tukang salon. Alana diajak ke toilet dan dikeramasin di wastafel pakai sabun cuci tangan. Tapi, sudah digerujukin lama busanya nggak hilang-hilang, Ma. Tutur bocah cantik yang kalem itu dengan polosnya. Untung nggak pakai cairan pembersih lantai. Celetuk Hera terpingkal. Sumpah demi apa mereka tertawa ngakak sampai banyak mata menoleh. Apalagi melihat Lova panik mengambil serbet makan untuk mengelap busa di kepala Alana sambil melirik mamanya takut. Maaf ya, Kak Leora. Tadi waktu sampai toilet anaknya sudah dikeramasin gitu. Aku sudah minta pengasuhnya Lova buat ambil baju ganti di mobil. Nanti biar dicuci bersih dulu dan diganti bajunya. Tuh, Pak, tadi juga aku dibilang botak kayak tuyul nyasar. Tunjuk Orion. Stetete. Diam kamu. Lova langsung melotot ke Rion. Lova, tegur Darren. Habisnya Orion suka ngadu sih, Pak. Nggak tahu apa, Mama galaknya amit-amit. Seru Lova sepertinya lupa kalau mamanya sedang berdiri di belakangnya pegang sapu. Alis Darren bergerak-gerak dengan mata membulat. Sesekali menggeleng meminta anaknya diam. Barulah Lova sadar sudah salah ucap. Perlahan dia menoleh, lalu nyengir dan lari terbirit-birit ke arah oma dan opanya yang sedang mengobrol dengan tamu lain. Hai shh, urus sendiri anakmu. Sungut Nai menyodorkan kasar sapu di tangannya ke Darren. Iya, angguk Darren menyusul Lova menghampiri kedua orang tuanya. Mental aman kan, Nai? Gurau Celo terkekeh. Tahu, sepusing apa adik sepupunya itu mengurus Lova. Belum lagi masih ada yang bontot, Narelio yang cuma beda 2 tahun dari Lova. Pusing. Geramnya. Pengasuh Lova datang sambil menggandeng anak Darren yang bontot. Bocah ganteng yang untungnya tidak setengil kakaknya. Alana dibawa ke toilet lantai atas. Yang khusus buat ruang kerja pimpinan. Di sana ada kamar mandi, jadi bisa membilas rambutnya. Untung Kila nggak datang bikin gaduh. Setidaknya tidak merusak momen penting hidup Gala, ucap Leta, istrinya Celo. Bukan nggak datang, tapi tidak punya kesempatan kabur karena tadi dikurung di kamar dan dijaga ketat. Lagi pula ada Nova di bawah. Kalaupun nekat ke sini, pasti kelar nasibnya di tangan Suminah, sahut Hera. Ngomongin dia malah bikin kepalaku tambah migran. Heran, kok ada orang yang tidak punya malu sampai segitunya.
Definisi ipar adalah maut versi keluarga kami ya gitu. Sungut Nai. Mereka nyengir, tapi memang iya kalau Kila itu ipar maut bagi Mama Nai. Bukan karena selingkuh, tapi karena suaminya yang terlalu membela dan lebih mementingkan adiknya. Mau lagi. Max mengusap sedikit coklat di bibir Jingga, lalu mengulum bekas di jarinya. Dia baru sadar kalau semua mata menatap ke arahnya. Segitunya mau nyicipi bibir Jingga. Kan waktu lamaran sudah pernah nyosor. Tunggu 2 minggu lagi, Max. Nanti sudah mode all you can eat. Olok Deva yang kemudian jadi bahan tertawaan mereka. Halah, paling juga sudah pernah main kiss-kiss. Iya, kan? Tebak Hera makin curiga, karena bestinya seperti salah tingkah. Memangnya kita pernah C*M*N? Max menoleh ke Jingga, mengulum senyum dengan tangan meremas pelan pinggang calon istrinya. Apaan sih? Jingga menyikut perut Max. Mukanya panas digoda seperti itu di depan banyak orang. Padahal waktu di kamar juga Max duluan. Yang main S*R. Tuh kan, seru Hera. Daripada mikir yang aneh-aneh, mending buruan planning kapan jadwal mau produksi anak lagi. Jatahmu 5 lagi. Jangan pura-pura amnesia nanti. Balas Jingga. Saat mereka menertawakan Hera, Max menatap Ezra seperti menanyakan kesepakatan mereka kapan hari. Hanya itu yang bisa menyelamatkan Hera supaya tidak perlu sampai harus bunting 5 kali lagi. Ezra mengangguk pelan sambil memberinya kode oke. Kalau kalian rencananya mau langsung punya anak, kan? Jingga yang sedang minum bahkan langsung tersedak mendengar pertanyaan dari istri Liam. Dia terbatuk-batuk dengan hidung nyeri. Max mengambil tisu diberikan ke Jingga. Satu tangan lagi menepuk-nepuk punggungnya. Wajar sebenarnya mereka tanya begitu ke teman yang mau nikah, tapi beda urusan karena yang mau menikah itu dirinya dan Max. Jangankan punya anak, nantinya disentuh saja tidak. Untuk sementara status mereka bisa dibilang hanya pernikahan di atas kertas. Kami tidak ingin menunda kok. Iya kan, Hon? Max merangkul Jingga yang hanya tersenyum nyengir. Pasti nanti anak kalian kembar. Gen keturunan anak kembar keluarga Jingga kan kuat. Tante Frey saja sampai 2 kali hamil kembar, timpal Nai. Mendengar itu wajah Max langsung semringah. Entah akan sebahagia apa dia dan keluarganya, kalau beneran nanti bisa punya anak kembar dari Jingga. Mulai antusias membayangkan akan mirip siapa wajah anak mereka nanti. Padahal kapan Jingga Lulu mau menyerahkan diri disentuh pun masih belum pasti, harus menunggu. Berapa lama lagi? Nggak sabar mau lihat si ulat bulu tantrum pas datang ke nikahan nanti. Baru lamaran saja kejang-kejang, apalagi nanti ke pesta ala Om Brian dan Om Ibra, bisa-bisa rontok semua bulunya. Gurau Hera cekikikan. Mereka masih asyik mengobrol ketika ponsel Jingga berdering pelan. Pras memberitahukan tentang kedatangan Ramon di bawah. Belum sempat dia beranjak memberitahu papanya, Jack sudah lebih dulu mendekat ke sana. Ada apa? Tanya Vian. Ramon datang, jawab Max yang juga mendapat chat. Wah, nekat juga dia. Sahut Hera. Jadi ingin tahu, seperti apa si Rawon? Tahu gitu, tadi aku ajak Opa Juan ke sini. Biar bisa gamparin tuh orang yang sudah maling barangnya. Max dan Jingga beranjak dari duduknya menghampiri papanya. Tak lama tamu yang sengaja Ibra undang untuk memamerkan kemegahan kantor royal itu pun akhirnya datang. Tak sendiri, dia bahkan mengajak adik angkat perempuan yang tadi baru saja mereka bicarakan itu. Iya, Inara Gustiawan. Anak perempuan Bagas Gustiawan yang sampai sekarang masih berstatus lajang, tapi nyaris tidak ada yang tahu kalau dia sudah punya anak. Perhatian semua tamu tentu saja langsung tertuju ke mereka. Dulunya mungkin tak ada yang peduli, jika bertemu Ramon di acara tempat lain. Namun, sekarang membuat mereka penasaran sekaligus gedek, setelah tahu fakta dia omnya Gala yang jadi dalang dari segala kerusuhan di keluarga Ibra. Seperti tanpa beban ataupun risih jadi pusat perhatian, Ramon mendekat ke arah Ibra dan keluarga besarnya. Oma Dewi sudah mendelik saking geramnya. Selamat datang di Royal Group. Terima kasih sudah bersedia memenuhi undanganku untuk pengangkatan keponakanmu.
Mulai sekarang Gala Putra Ardiansyah adalah pimpinan utama Royal Group. Sekaligus pemilik 55% saham di sini, ucap Ibra menyambut tamunya. Haruskan aku mengucapkan selamat. Ramon menyeringai sinis dengan mata berkilat menatap Gala yang hari itu terlihat gagah dengan setelan jasnya. Tanpa ucapan selamatmu pun, cucuku tetap jadi pemilik dan pimpinan di sini. Hebat, bukan? Di usia semuda ini bisa jadi pimpinan utama perusahaan sebesar Royal Group. Memiliki separuh lebih sahamnya. Lebih penting lagi Gala mendapatkan semua tanpa harus main curang, apalagi merampas apa yang bukan jadi haknya. Cibir Oma Dewi. Bukan merampas katamu. Jangan lupa dari mana asal-usulnya. Ibunya hanya anak dari perempuan P*GD suami orang, yang menuruni sifat B*N*L-nya juga punya anak tanpa suami. Atas dasar apa bocah si *L*N ini berhak mewarisi harta keluarga kami? Bentak Ramon tanpa sadar wajah adik perempuannya yang seketika kecut. Gala yang meradang mamanya lagi-lagi di N*, sudah hampir mengamuk ketika lengannya dirangkul oleh omanya. Kamu sedang membicarakan mamanya Gala atau adik perempuanmu itu? Dengar-dengar dia juga punya anak H*R*M, kan? Jangan-jangan juga hasil dari MGD suami orang. Cemooh Oma Dewi terang-terangan menguliti A*B Inara Gustiawan. Jangan ngawur asal bicara. Kita bahkan tidak saling kenal, tapi Anda sudah lancang asal tuduh tanpa bukti. Adik Ramon itu pun akhirnya buka mulut. Gelagapan gusar sekaligus marah dipermalukan di depan banyak tamu. Kalau memang merasa Div*, tuntut saja. Di sini banyak saksi yang mendengar Tante Dewi menghinamu. Tinggal buktikan di pengadilan kalau tuduhannya itu tidak benar. Segampang itu kok. Masalahnya kamu berani, tidak? Sahut Sasha Dewanti. Buat apa juga aku meladeni mulut nyinyir kalian? Sama sekali tidak penting. Elak Inara mungkin sudah greget ingin memaki Ramon yang malah menyinggung soal itu duluan. Dia juga kaget bukan main, bagaimana bisa mereka tahu soal itu. Bilang saja takut aibnya terbongkar. Cemooh Dokter Siva. Melengos buang muka, Inara pilih tidak lanjut berdebat dengan mereka. Tahu, semakin diperpanjang. Justru dia sendiri yang akan malu. Bagaimana menurutmu Royal Group yang sekarang? Perusahaan kalian saja sekarang kalah telak. Bukankah karena itu juga kamu keranjingan ingin merebutnya dari Gala? Lontar Ibra. Karena aku sebagai anak kandung keluarga Ilham lebih berhak mewarisi harta peninggalan mereka. Sahut Ramon. Lah, kamu saja sudah dijual ke orang, bagaimana ceritanya masih ngarep warisan? Statusmu sudah tidak diakui di keluarga Ilham. Bahkan, tidak tercantum keterangan kalau Tante Dian melahirkan kembar. Ujar Bian terkekeh. Dia tidak sadar sedang membuka kedoknya sendiri. Selama ini kan tidak ada yang tahu, dia hanya anak angkat di keluarga Gustiawan. Dengan bikin gaduh mempermasalahkan soal warisan dan status Gala, dia sudah membuka sendiri aibnya dan rahasia keluarga Gustiawan. Ucap Abimanyu. Ramon mendengus sadar kalau apa yang dikatakan Abimanyu memang ada benarnya juga. Tapi, untuk sekarang dia sudah tidak peduli lagi. Royal Group benar-benar sudah jatuh ke tangan keponakannya. Mana bisa dia berpikir jernih? Sebelum aku mengambil alih Royal Group dengan caraku sendiri, sebaiknya serahkan secara baik-baik. Jangan sampai memaksaku untuk mengirimmu bertemu kedua orang tuamu di neraka. Biur Freya menyiram muka Ramon dengan sisa minuman di gelasnya. Inara tersentak kaget menoleh ke kakaknya yang mukanya sudah basah kuyup. Kamu yang akan kami lempar ke neraka, kalau sampai berani mengusik anakku. Seru Freya. Apa-apaan kamu main siram muka orang? Teriak Inara tidak terima. Biar dia tidak kebablasan bermimpi bisa mendapatkan Royal Group dan harta warisan keluarga Ilham lainnya. Picik. Kalau mau merebut kenapa tidak dari dulu? Royal bisa sebesar ini juga karena usaha keras suamiku selama 20 tahun lebih mengurusnya. Tanpa nama keluarga kami dan usaha keras suaminya, Royal juga bukan apa-apa. Seenak jidat sekarang datang ngaku-ngaku, hanya karena dulu pernah menyumbang sedikit uang untuk modal Bramasta. Ucap Freya. Kalau dikira Ramon bakal malu mendengar ucapan pedas istri Ibra tentu saja salah.
Dia hanya menyeringai mengusap wajahnya dengan sapu tangan. Apa yang seharusnya jadi milikku? Pasti akan aku rebut kembali. Tegasnya. Yakin, mampu berhadapan denganku. Cobalah lihat siapa saja di sini. Kamu pasti tahu, kan? Tebra mengedikkan dagu. Ramon menoleh melempar pandang ke para tamu yang sekarang fokus menatap ke arahnya. Selain para konglomerat dan pengusaha, tentu saja dia juga sangat tahu siapa Bimo, Herman Wijaya, Matteo Bastian, dan Brian Carlos. Mereka adalah para pentolan yang disegani di dunia hitam. Tapi, meski tahu dirinya bakal keteteran menghadapi Ibra dan para sekutunya, tetap tidak membuatnya mundur. Terus kenapa? Kamu pikir aku takut? Bagus kalau kamu tidak takut, jadi permainan ini akan lebih menyenangkan. Bukan hal sulit bagi kami untuk menghancurkan Grand Global Group. Apalagi untuk membantai manusia S*R*K*H tidak punya hati sepertimu. Aku mengundangmu ke sini supaya kamu melek. Kamu salah cari lawan. Kemarin kamu masih selamat, karena bersembunyi di belakang Mars dan para cecungukmu. Tapi, tidak mulai sekarang. Lihat saja, aku pasti akan menghancurkanmu. Seru Ibra seperti mengumumkan perang antara mereka. Kalau aku takut, tidak akan memulai semua dan datang ke sini. Jaga baik-baik anak istrimu. Jangan sampai setelah ini aku justru harus datang melayat ke rumah kalian. Ramon tertawa tergelak menatap Ibra dan Gala dengan mata bangsatnya itu, sebelum kemudian menggandeng adiknya pergi dari sana. Jack yang masih berdiri di pintu mendelik dengan tatapan menguar marah saat Ramon melintas di hadapannya. Setelah tamunya minggat, mereka hanya geleng kepala. Tidak menyangka bakal muncul musuh yang segila dan sejahat itu. 3 hours later. Bab 61. Aib keluarga Gustiawan. Bukan Ibra kalau hanya menggertak. Dia tetap seperti dulu, diam tapi mematikan. Masih terlalu dini untuk perang darah. Terlalu mudah, jika membuat Ramon mati begitu saja. Terlebih sampai sekarang keberadaan Mars juga belum mereka temukan. Hanya beberapa hari, orangnya sudah kembali membawa sampel dari anak Inara yang disembunyikan di Swiss untuk tes DNA. Mendapatkan sampel Ramon juga hal gampang baginya. Tinggal menunggu hasil dari Dokter Siva. Namun, selain itu Ibra juga mulai memburu mantan istri Ramon. Dia sudah pasti adalah orang yang paling tahu seperti apa seluk-beluk keluarga Gustiawan. Karena puluhan tahun pernah jadi bagian keluarga mereka. Sayang, tidak segampang itu. Entah diancam atau karena ada hal lain, perempuan itu juga pilih tutup mulut. Tak hanya itu, Nares mulai mengambil bagiannya. Tak mudah, tapi dia berusaha membobol data Grand Global Group. Ini jalan pintas yang akan menghancurkan mereka, dengan membuatnya bangkrut. Jingga masih mengawasi pergerakan Ramon dan para sekutunya. Sekarang sudah jelas siapa musuhnya, jadi tak lagi sulit untuk membaca sejauh mana kekuatan mereka. Dia masih memburu siapa yang sudah membakar kafe Gala. Yang paling kelimpungan adalah Kila. Terkurung di rumah Satria dengan pengawasan ketat. Tidak lagi memberinya celah untuk membuat huru-hara. Dia benar-benar seperti di penjara. Padahal sudah kelikatan ingin datang ke kantor royal. Melihat Gala yang beberapa hari ini sudah jadi pimpinan, hingga jarang terlihat di rumah sebelah. Bukan kehidupan menjengahkan seperti itu yang dia ingin. Kila ingin bebas. Bisa bersama Gala dan manja layaknya istri sedang H*M*L muda. Tapi, dia malah dikurung dan diawasi layaknya tahanan. Tidak digubris sama sekali, bahkan oleh abangnya sendiri yang sekarang selalu bersikap kasar saking stres digugat cerai istrinya. Hasil tes DNA kira-kira kapan keluar? Tanya Max yang siang itu menjemput calon istrinya untuk mengambil cincin, setelah sebelumnya tadi mereka mampir ke studio melihat hasil foto prewedding. Puas, meski diambil hanya di rumah, tapi hasil bidikan kamera calon mertua dan iparnya selalu luar biasa. Kata papa sih hari ini, fotonya bagus. Max tersenyum. Dia bukan tipe orang yang suka difoto. Tapi, ketika pemotretan prewedding rasanya mengalir begitu saja, tanpa canggung sedikitpun. Angguk Jingga setuju.
Pajang saja di kamarmu dan rumah kita. Jangan di ruang tamu atau ruang manapun di rumah kalian, ucapnya masih menunduk melihat foto-foto itu di ponselnya. Kenapa? Bagus banget kok. Nova yang duduk di samping Pras mengernyit bingung. Sementara Jingga yang sepertinya paham maksud Max hanya diam. Tidak apa-apa. Di sana kan sudah banyak foto lain, jawab Max. Bukan seperti itu, tapi Max tidak ingin lebih menyakiti Gala. Jingga dulu juga begitu terluka ketika saat Gala menikah, meski hanya siri. Gala juga pasti begitu, biarpun sudah berlapang dada menerima perpisahan mereka. Andai bisa Max juga tidak ingin kebahagiaannya menyakiti orang lain, tapi mau bagaimana lagi? Jadi yang bisa dia lakukan hanya berusaha menjaga perasaan masing-masing. Max, panggil Jingga menoleh. Max mendongak, menyipit. Mendapati Jingga yang tersenyum dengan tatapan lembutnya. Terima kasih untuk tanyanya. Semua. Jingga merangkul lengan kokoh bule ganteng di sampingnya yang kemudian tertawa terkekeh itu. Makin kesini Jingga malah kian yakin tidak salah pilih calon suami. Apa sih yang nggak buat kamu? Huek. Nova pura-pura muntah, tapi dua orang di belakang malah tertawa. Seminggu lagi menuju pernikahan. Meski juga ketar-ketir akan ada serangan dari Ramon, tapi semua orang tetap tidak sabar menunggu pesta yang akan digelar besar-besaran itu. Bos, Nova menoleh ke belakang dengan muka ragunya. Apa? Serius? Aku kok jadi parnoya? Jack sekarang jadi dekat banget sama Gala. Maksudku, dulu kan biasa-biasa saja gitu. Tapi, sekarang jadi sering terlihat bareng, kalian juga lihat sendiri kan, kadang Gala ke mirror cuma mau cari Jack. Ngobrol dengan bos di lantai atas juga cuma seperlunya. Iya enggak, sih? Atau aku saja yang ngawur? Kata Nova yang seperti meragukan prasangkanya sendiri. Iya kayaknya, tapi mungkin karena sekarang papa lebih banyak menugaskan Jack mengawal Gala. Secara dia juga butuh teman ngobrol. Jack biarpun anteng, tapi orangnya dewasa dan bijak. Mental Gala sedang tidak baik-baik saja. Pasti tidak mudah menjalankan tanggung jawabnya di perusahaan. Belum lagi soal Kila dan Ramon. Baguslah kalau memang dia bisa menjadikan Jack teman bicara, tanggap Jingga. Sejak sibuk di kantor dia dan Gala juga jarang ketemu di rumah. Gala berangkat pagi pulang larut. Sedang dirinya justru menghabiskan sepanjang malam untuk kerja, pulang pagi langsung tidur hingga siang. Sesekali Gala datang menyapa di mirror, lalu turun dan bersama Jack, Biru, Langit, dan yang lain di lantai bawah atau ruang VIP. Max meraih tangan Jingga, menautkan jemari mereka dan menggenggam erat. Dia mengusap cincin di jari manis, yang minggu depan akan terganti dengan cincin nikah mereka. Mencerna apa yang Nova sampaikan. Dia tentu saja juga merasa memang ada yang beda dari kedekatan mereka. Tapi, karena calon mertuanya tidak ingin ada yang kepo jadi tetap pura-pura tidak tahu. Hani, kamu mau kasih hadiah apa buat Langit? Orang bilang kalau melangkahi kakaknya menikahkan harus kasih hadiah langkahan. Tanya Max yang kapan hari diingatkan oleh Ezra dan yang lain soal itu. Kok cuma Langit yang dikasih? Kan harusnya Gala juga dapat. Pernikahan dia sama si ulat bulu nggak usah dihitung. Pemaksaan soalnya, protes Nova. Tapi, tetap saja sah, sahut Pras. Nunggu dia ditalak kok ya lama bener. Semoga nanti nalaknya di depan banyak orang biar malunya 7 turunan si Abang Sat. Gerutu Nova malah memelesetkan panggilan kesatria hingga terdengar seperti umpatan kasar. Jingga hanya nyengir, bingung mau kasih hadiah apa buat abangnya. Nanti sekalian cari, tapi kamu saja yang pilih. Nggak tahu pria suka. Hadiah apa? Oke, angguk Max. Sampai di mall keduanya turun bersama Nova. Sementara Pras ke area parkir. Bukan hari libur, jadi mall tidak begitu ramai. Saat lewat di depan gerai jam tangan, Max menggandeng Jingga masuk. Mau mencari hadiah buat Langit. Beberapa saat keduanya tampak melihat-lihat dengan seorang pegawai, yang memperkenalkan model terbaik merek mereka. Ini saja, iya, menurutku sih bagus.
Max menunjuk ke salah satu jam tangan titanium gold yang memang terlihat bagus itu. Angguk Jingga setuju. Tolong, saya mau 2 jam tangan yang ini. Ucap Max mengulurkan kartunya ke pegawai. 2, tanya Jingga ragu. Abangmu kan 2. Anggap saja pernikahan gala yang kemarin cuma drama. Toh, juga cuma siri kok. Jawab Max enteng. Aku bayar sendiri. Kan aku yang ngelangkahin mereka. Jingga menarik tangan Max, tapi pria itu tetap kukuh. Mana mungkin dia membiarkan calon istrinya membayar belanjaannya sendiri. Tapi kan kamu nikahnya sama aku. Anggap saja ucapan terima kasihku, karena sudah dikasih izin menikahi adiknya. Mau tidak mau Jingga mengalah membiarkan Max membayar 2 jam tangan itu. Sambil menunggu mereka dipersilahkan duduk di sofa dengan disuguhi teh. Sampai kemudian seorang perempuan parubaya masuk dan melihat-lihat jam di sana. Bos, itu mantan istrinya si Rawon. Bisik Nova yang lebih dulu melihat. Kedatangannya, Max dan Jingga yang sedang melihat-lihat lagi foto prewedding mereka di ponsel langsung menoleh. Lia, itu memang mantan istri Rawon yang sudah beberapa kali mereka coba datangi, tapi tetap bungkam tidak menggubris ajakan kerja sama Ibra. Padahal kan cuma perlu menceritakan apa yang dia tahu soal mantan suaminya dan keluarga Gustiawan. Namun, Rani Prawesti tidak bersedia. Jingga beranjak bangun, lalu menghampirinya. Tidak sendiri, janda Ramon itu tampak ditemani seorang teman seusianya. Nyonya Rani. Dia menoleh. Sempat kaget dan mengernyit menatap Jingga, karena merasa tidak mengenalnya. Apa kita kenal? Kamu siapa? Tanyanya. Saya Jingga, cucu keluarga Lin. Muka perempuan itu langsung berubah tidak ramah. Menghela nafas kasar, dia berbalik sembari menyeret temannya pergi. Apa yang lebih menyakitkan dari kehilangan anak semata wayangmu? Aku tahu anakmu bukan mati karena sakit, seperti yang selama ini kalian katakan ke publik. Langkah mantan istri Ramon seketika berhenti. Menoleh dengan tatapan nanar ke Jingga yang masih berdiri membaca ekspresi marahnya. Diam, tutup mulutmu, desisnya dengan suara gemetar seperti menahan sesak. Aku tahu apa yang membuatmu mundur dan bungkam sampai sekarang. Karena kelakuan mantan suamimu yang seperti B*N*T**eng. Aku adalah salah satu yang tersakiti karena ulahnya. Bedanya kami bisa membalas, sedang kamu dipaksa diam. Kalau kamu ingin membalas kematian anakmu, bekerja samalah denganku. Cukup ceritakan apa yang kamu tahu soal mereka. Selebihnya biar jadi urusan kami. Kalau tetap menolak, ya sudah. Anggap saja anakmu yang sial, harus melewatkan kesempatan untuk bisa terbalas derita dan kematiannya. Ucap Jingga melangkah pergi, karena sepertinya percuma membujuknya. Dia tidak menyalahkan mantan istri Ramon, karena yakin pasti mendapat tekanan dan ancaman untuk tutup mulut. B*J**ngan seperti Ramon yang keponakan sendiri saja sanggup dihancurkan hidupnya, apalagi cuma mantan istri. Jingga sudah menghampiri Max yang menenteng paperback belanjaan mereka, ketika Rani Pawestri menanggapi tawarannya. Kalau aku menerima tawaranmu, apakah kamu sanggup menjamin keselamatanku? Tentu saja, angguk Jingga. Aku akan memberimu tempat tinggal sementara yang dijamin aman, sampai kami dapat membereskan mereka. Kalau begitu aku terima tawaranmu. Tolong, balaskan kematian anakku. Ucapnya menahan tangis. Tidak ingin mengambil resiko, Max dan Jingga langsung membawa mantan istri Ramon diungsikan dari tempat tinggalnya. Mereka minta Nova dan Pras mengantarnya pulang berkemas, sedang keduanya membereskan soal cincin. Setelahnya bergegas ke rumah yang akan ditempati Rani sementara ini. Ibra yang meminta mereka membawanya ke sana atas usul Dr. Siva. Rumah peninggalan kakek Dr. Siva yang memang sudah lama kosong setelah ditinggal penghuninya. Pas banget mereka berkumpul di sana, sekalian mendengar tentang hasil tes DNA yang baru saja keluar. Hal mengejutkan yang tadinya hanya sekedar dugaan, tapi ternyata jadi fakta mencengangkan bagi Ibra dan yang lain. Tapi, tidak buat Rani Prawesti yang memang sudah tahu sejak awal. Kok bisa? Otak mereka taruh mana?
Ramon bahkan bisa memilih berapapun wanita untuk diselingkuhi, tapi malah main gila dengan adiknya sendiri. Benar-benar menjijikkan. Sena sampai gedek melihat kertas hasil tes DNA di tangannya. Iya, dugaan Jack memang terbukti. Anak yang Inara Gustiawan sembunyikan di luar negeri itu adalah hasil hubungan gelapnya dengan Ramon. Pantas saja sampai sekarang tidak menikah. Ternyata sudah sejak dulu selingkuh dengan kakak angkatnya sendiri. Kamu sudah tahu soal ini? Tanya Ibra ke mantan istri Ramon yang duduk dengan wajah muramnya. Iya, sudah sejak dulu. Bahkan, anak kami pernah memergoki keduanya di tempat tidur. Karena itulah dia depresi dan pilih B*N* hadiri, setelah gagal membuat papanya sadar. Rani mengangguk bersama air matanya yang meleleh keluar. Mereka terdiam. Paham, sesakit apa luka yang dia rasakan. Sakitnya diselingkuhi ipar sendiri tidaklah seberapa, jika dibanding luka melihat anakku tersiksa sakit hati dan kemudian mengakhiri nyawanya sendiri. Padahal aku sudah mengalah bersedia cerai, asal dibiarkan membawa anakku pergi dari sana. Tapi, tidak dikasih. Kami berdua terkurung di rumah itu. Dipaksa menyaksikan kemestaan mereka yang makin tidak tahu malu justru terang-terangan setelah perselingkuhannya terbongkar. Bagaimana mungkin mental anakku tidak hancur? Dua-duanya seperti binatang menjelaskan. Tuturnya mulai menceritakan soal rumah tangganya yang tragis. Bagas memangnya tidak marah. Kalian tinggal serumah, kan? Tanya Dokter Siva Iba melihatnya sehancur itu. Ini mengingatkan kisah orang tuanya sendiri yang juga hampir mirip seperti itu. Dan yang jadi pelakornya adalah mamanya Fiona, Nenek Kila. Papa tahunya juga saat anakku mengamuk setelah memergoki mereka tidur seranjang. Marah banget, bahkan sempat mengancam akan mengusir dan mencoret Ramon dari keluarga Gustiawan. Tapi, dia balik mengancam akan membongkar semua. Papa serba salah. Biar bagaimanapun Inara anak kandungnya. Kalau sampai terbongkar, bukan cuma nama baik keluarganya yang tercoreng, tapi juga reputasi perusahaan. Taruhannya. Jadi, dia terpaksa bungkam dan menikahkan mereka secara siri. Di luar prediksi, siapa sangka di balik keharmonisan yang sering mereka pertontonkan, ternyata menyimpan hal busuk yang menjelaskan. Jadi memang keduanya sudah menikah. Tapi, jahatnya memaksa anak istri Ramon untuk menerima hubungan mereka dan tinggal seatap. Pantas saja anak Ramon sampai depresi. Sejak kapan kamu tahu mereka selingkuh? Tanya Sena. Sekitar 5 tahun yang lalu. Aku sudah berkali-kali minta cerai, tapi ujung-ujungnya selalu babak belur dipukuli. Ramon juga bengestet yang pandai menutupi kelakuan biadabnya. Dia tidak memukul muka, jadi tidak pernah ada yang tahu aku mendapat kekerasan fisik. Sampai kemudian anakku memergoki mereka. Rumah seperti neraka. Tidak pernah tenang, selalu ribut dan saling memaki. Bayangkan bagaimana sakitnya anakku, harus menerima kenyataan sepupunya adalah anak kandung papaya. Tante yang selama ini begitu dekat dengannya, justru wanita yang jadi selingkuhan papaya. Sesakit apa dia dengan mata sendiri melihat keduanya bergumul di ranjang. Dia mulai sering mengamuk dan beberapa kali melukai Inara dan anaknya. Hingga Ramon mengurungnya di kamar. Aku hampir gila selalu mendengar tangis pilu dan teriakan amarahnya. Tangis Rani pecah. Tergugu ingat penderitaan mendiang anaknya diperlakukan tidak manusiawi, oleh orang-orang yang harusnya jadi garda terdepan untuk melindunginya. Sedangkan dia sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa di bawah tekanan mereka. Kalian tidak akan paham sesakit apa menemukan anakku mati terendam di bak mandi, dengan air bercampur darah dan luka sayat di tangannya. Padahal kalau membiarkan kami pergi, nasibnya tidak akan sepilu itu. Dia sudah tidak kuat menahan sakit hatinya. Mentalnya hancur dan terpenjara di rumahnya sendiri. Kenapa harus anakku yang menanggung derita dari kelakuan B*J$T mereka? Ratap perempuan malang itu. Ramon meniru kelakuan Bram yang mengurung dan memasung adiknya sendiri sampai depresi. Benar-benar kembar. Sampai otak B*S*K dan kekejamannya pun sama persis. Masih bisa dinalar kalau Bram membenci Nadia,
Tapi bukankah kelewat B. Ramon tega menyiksa anak kandungnya sendiri seperti itu, hanya demi menutupi perselingkuhan-nya? Apa dia tidak menyesal ketika anaknya kemudian bunuh D*R*? Lontar Max. Memangnya apa yang diharapkan dari manusia tidak punya hati seperti dia? Mertuaku bahkan sampai stroke karena kejadian itu. Kalian lihat sendiri, kan? Dia sudah lama tidak pernah muncul lagi. Bagas Gustiawan lumpuh dan hanya terbaring di kamar. Anak sulungnya yang jantungan juga tidak bisa berbuat apa-apa, selain membiarkan mereka semaunya. Setelah semua tujuannya tercapai untuk menguasai saham perusahaan dan menduduki kursi pimpinan, barulah Ramon menceraikanku. Menendangku keluar dengan uang tutup mulut dan ancaman akan membunuhku jika sampai aib mereka tersebar. Ungkap Rani sampai menggigil gemetar. Dokter Siva mengelus punggungnya. Mungkin setelah ini dia akan membantu dengan memberinya kesempatan bertemu psikolog. Kamu punya bukti tentang perselingkuhan mereka? Tanya Ibra. Punya. Angguknya mengambil satu memory card hitam dari dalam tasnya. Tadinya banyak bukti yang diam-diam aku rekam, tapi dihancurkan semua saat ketahuan oleh Inara. Aku sampai dihajar habis-habisan oleh Ramon karena hal itu. Setelahnya setiap gerak-gerikku selalu diawasi. Untung sebelumnya sudah sempat aku pindah sebagian dan sembunyikan. Tinggal ini saja. Tapi, pasti cukup membuat mereka malu setengah mati. Dia meletakkan kartu berukuran kecil itu di atas meja. Max mengambilnya, lalu Dokter Siva masuk ke kamar mengambil laptop. Begitu terpampang, mereka bergidik J*K melihat potongan video TS*N*H dan foto-foto mesra Ramon bersama Inara. Namun, Ibra tampak menyeringai puas. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan kami. Jangan khawatir, aku akan menjamin keselamatanmu, dan memastikan mereka akan membayar dengan harga setimpal atas kematian anakmu. Nanti aku akan memberimu kesempatan untuk membalas sendiri mempermalukan mereka. Tunggu saja. Apple. Yes.